Hadirin dan undangan, sebelum acara dimulai, berikut kita saksikan launching bahan bentuk STIE menjadi Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukit Tinggi. Selanjutnya, kita saksikan kilas balik transformasi STIE menuju Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukit Tinggi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Haji Agus Salim Bukit Tinggi yang dikenal dengan STIE khas Bukit Tinggi, salah satu perguruan tinggi swasta yang telah mengabdi lebih dari 30 tahun untuk peningkatan mutu pendidikan nasional, khususnya Kota Bukit Tinggi. Berlandaskan semangat Kiai Haji Agus Salim, salah satu pahlawan nasional dari Sumatera Barat, bahwasanya dalam negeri kita, janganlah kita yang menumpang. Kami, STIE khas Bukit Tinggi, hadir di tengah masyarakat untuk menghasilkan lulusan yang handal, profesional, berjiwa entrepreneur, dan mampu bersaing. STIE khas Bukit Tinggi didirikan dengan tujuan untuk melahirkan lulusan dengan indikator SDM yang mampu menjadi calon pimpinan di masa depan dan mampu menciptakan lapangan kerja sendiri, sesuai dengan moto Be the Future Leader and the Real Entrepreneur, serta tetap berpedoman kepada adat Basandi Syara, syarat Basandi Kitabullah. Ribuan alumni STIE khas Bukit Tinggi yang tersebar di seluruh tanah air Indonesia telah terbukti mampu menjadi insan yang dapat mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan pendidikan karakter dalam meraih kesuksesan. Memasuki era digital yang begitu kompetitif, perkembangan zaman yang berubah begitu cepat dan masif, kami hadir menjawab tantangan tersebut, berinovasi, bertransformasi, berbenah diri, dan beradaptasi untuk mencapai mimpi. Melewati begitu banyak proses dan kisah yang begitu sakral, keyakinan akan tiadanya perjuangan yang mengkhianati hasil, kini kami, STIE khas Bukit Tinggi, telah resmi berubah menjadi Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukit Tinggi atau ITB khas Bukit Tinggi. Mengusung visi baru menjadi institut yang lulusannya berkarakter entrepreneur berbasis teknologi dan mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan global. Dengan semangat dan inovasi baru, ITB khas Bukit Tinggi menawarkan 5 program studi terbaik, yaitu program studi S2 Magister Manajemen, program studi S1 Manajemen, program studi S1 Akuntansi,
program studi D3 Akuntansi, dan program studi terbaru, program studi S1 Bisnis Digital. Sebagai bentuk awal dalam menjawab kebutuhan di era milenial, semua program studi dapat dipilih oleh para calon mahasiswa, para generasi muda, para pemimpin masa depan. ITBHS Bukit Tinggi berkomitmen untuk menghasilkan alumni yang memiliki karakter self-awareness, self-management, social awareness, dan relationship management. Kami tampil dan memilih kombinasi antara kekuatan ilmu pengetahuan, kewirausahaan, dan keterampilan IT. Dengan menerapkan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, proses pembelajaran di kampus dan di luar kampus akan menghasilkan kekuatan keilmuan sekaligus keterampilan, serta emosional dan spiritual. ITBHS Bukit Tinggi hadir sebagai sebuah solusi untuk generasi milenial di tengah zaman yang kompetitif, bersatu dalam keberagaman, berkarya dan berinovasi tanpa dibatasi ruang dan waktu. We are ITBHS Bukit Tinggi, we are unstoppable. Acara pelantikan Rektor dan Wakil Rektor terpilih Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukit Tinggi periode 2021-2025 akan segera dimulai. Rektor dan Wakil Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukit Tinggi beserta Ketua Yayasan Indonesia Raya Bukit Tinggi memasuki ruangan upacara. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin silakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Gubernur Sumatera Barat, yang kami hormati Wali Kota Bukit Tinggi, yang kami hormati Bupati Agam, yang kami hormati Ketua LLDIKTI Wilayah 10, yang kami hormati Ketua Yayasan Indonesia Raya Bukit Tinggi. Dengan mengucap puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, upacara pelantikan Rektor dan Wakil Rektor terpilih Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukit Tinggi periode 2021-2025 dimulai. Hadirin dan undangan, suatu kebahagiaan bagi kita hari ini berkenan hadir Gubernur Provinsi Sumatera Barat dengan kesibukan beliau dalam menghadapi situasi yang ada saat ini. Untuk itu, pada pagi hari yang berbahagia ini, kita akan dengarkan dulu sambutan dari Gubernur Sumatera Barat, Bapak Mahyildi Ansarullah SP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Yang terhormat Rektor dan Wakil Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Sumatera Barat. Selanjutnya yang kami hormati Bapak Bupati Agam, Wali Kota Bukit Tinggi, dan selanjutnya Ketua LLDIKTI dan Ketua Yayasan yang hadir, dan selanjutnya kepada para dosen, para dekan dan para dosen dan seluruh sivitas akademika Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Sumatera Barat, dan seluruh yang tergabung dalam Zoom meeting ini. Pertama, puji syukur sama kita berikan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita berada dalam keadaan sehat walafiat di tengah-tengah meningkatnya wabah COVID-19 ini, dan mudah-mudahan kita tetap mengikuti protokol kesehatan, dan kemudian juga kita juga berusaha untuk meningkatkan imun setiap kita, dan pada sisi lain juga kita, karena kalah pentingnya kita juga perlu meningkatkan iman kita. Dan mudah-mudahan dengan upaya-upaya ini akan menjadikan kita terjauh daripada COVID-19, dan kita berada dalam keadaan sehat walafiat, dan kemudian dengan kesehatan itu tentu banyak hal yang bisa kita lakukan dan bisa kita laksanakan dalam rangka untuk kebaikan-kebaikan masyarakat kita di Sumatera Barat. Selanjutnya, atas nama pemerintah Provinsi Sumatera Barat, kami menyambut baik dengan pelantikan Rektor dan Wakil Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukit Tinggi. Sumatera Barat sebagai suatu provinsi yang memfokuskan kepada pendidikan, nah tentu dengan hadirnya dan keberadaan daripada ITB Haji Agus Salim ini, ya, tentu menjadi salah satu bahagian yang akan
memberikan kontribusi dalam peningkatan kualitas SDM di Sumatera Barat. Dan juga tentu berefek kepada masyarakat-masyarakat di luar Sumatera Barat yang mengikuti pendidikan di ITB Haji Agus Salim Bukit Tinggi ini. Dan apalagi dengan keberadaan Institut Teknologi dan Bisnis, karena memang pada saat sekarang ini pada masa COVID ini, dan kemudian juga sesuai dengan visi misi pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang bergerak di industri hilir dari produk-produk pertanian, perikanan, dan kemudian juga hasil-hasil kehutanan. Nah, itu tentu keberadaan daripada Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim menjadi bahagian yang akan mempercepat capaian dari visi misi kita tersebut dengan adanya teknologi. Karena memang pada saat sekarang ini, ya seperti kami katakan tadi, bahwa kita di Sumatera Barat berusaha untuk mengarah kepada industri, dan maka ini teknologi adalah satu bahagian yang akan berperan. Dan kita konsen untuk pertanian dalam arti luas. Dan ini juga sangat sejalan dengan potensi yang ada di kabupaten kota di Sumatera Barat. Ya. Dan yang memang masyarakatnya ya, banyak bergerak di pertanian, ya dalam artian luas yang kita sampaikan. Nah, kita harapkan dengan pelantikan rektor dan wakil rektor pada hari ini akan teknologi-teknologi baru ya dalam berkontribusi untuk percepatan pembangunan Sumatera. Termasuk juga bisnis. Ya. Karena memang dalam rangka menyikapi COVID-19 sekarang ini, penggunaan teknologi dan kemudian bisnis hasil-hasil pertanian itu adalah hal-hal yang cukup menjanjikan pada masa COVID ini. Nah, artinya bahwa visi misi pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang mengalokasikan 10% anggaran untuk pertanian dan keberadaan Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim, ya tentu ini akan bisa bersinergi secara lebih baik sehingga akan memberikan manfaat kepada masyarakat di masa-masa datang untuk lebih baik lagi tentunya. Nah, maka itu ya kita harapkan ke depan ya sinergi, kolaborasi, kerjasama antara pemerintah Provinsi Sumatera Barat, pemerintah kabupaten kota dengan perguruan tinggi dan khususnya ITB Haji Agus Salim Bukit Tinggi ini, kita harapkan ke depan akan bisa berjalan sebagaimana yang kita harapkan dalam rangka untuk mencapai cita-cita peningkatan ekonomi masyarakat di Sumatera Barat, peningkatan pendapatan petani di Sumatera Barat. Nah, maksud itu teknologi dan bisnis menurut kami adalah bagian yang sangat menentukan dan memiliki kontribusi yang cukup besar untuk semuanya. Nah, mudah-mudahan dengan pelantikan rektor dan wakil rektor Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukit Tinggi hari ini akan menjadi bahagian yang akan mempercepat pencapaian visi misi di Sumatera Barat dan sekaligus juga pelaksanaan kegiatan-kegiatan di kabupaten kota di Sumatera Barat untuk meningkatkan pendapatan petani dan pendapatan masyarakat di Sumatera Barat untuk masa-masa akan datang. Sekali lagi atas nama pemerintah Provinsi Sumatera Barat, kami akan selamat kepada Rektor
itu Ibu Dr. Heliani SE MM, dan kemudian juga kepada Wakil Rektor yang dilantik pada hari ini. Mudah-mudahan ke depan sinergi ITB Haji Agus Salim Bukit Tinggi dengan pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan berjalan lebih baik dan lancar untuk berkontribusi bagi masyarakat Sumatera Barat di masa mendatang. Selamat Ibu Rektor, selamat kepada Ketua Yayasan Bapak Profesor Dr. Elvindri dan juga seluruh rekan-rekan dan seluruh dosen dan seluruh sivitas akademika Institut Teknologi Bisnis Haji Agus Salim. Demikian, mohon maaf terlebih terkurang, dan kami mohon maaf tidak bisa mengikuti sampai selesai karena pada saat yang sama juga ada kegiatan daring bersama dengan Bapak Presiden Republik Indonesia sekaitan dengan vaksinasi yang telah dilaksanakan. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سميعًا بصيرا. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم
وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله كان إن الله كان سميعا بصيرا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan surat keputusan Ketua Yayasan Indonesia Raya Bukit Tinggi oleh Ibu Novela Carita, SEMAK. Keputusan Ketua Yayasan Indonesia Raya Bukit Tinggi nomor 19-1-YIR-6/2021 tentang pengangkatan Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukit Tinggi nomor 20-B/1-YIR-6/2021 tentang pengangkatan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Informasi Teknologi Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukit Tinggi nomor 21-B/1-YIR-6/2021 tentang pengangkatan Wakil Rektor Bidang Keuangan, Pendanaan, Aset dan Sumber Daya Manusia Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukit Tinggi nomor 22-B/1-YIR-6/2021 tentang pengangkatan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukit Tinggi. Ketua Yayasan Indonesia Raya Bukit Tinggi membaca surat pengantar dan berita rapat Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukit Tinggi nomor 005-A-UM-6/2021. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, pertama, mengangkat Saudari Dr. Heliani SEMM sebagai Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukit Tinggi periode 2001-2025. Mengangkat Saudara Muhammad Ihsan STMBA sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik dan Informasi Teknologi Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukit Tinggi periode 2001-2025. Mengangkat Saudara Adrian Syah SEMSI sebagai Wakil Rektor Bidang Keuangan, Pendanaan, dan Sumber Daya Manusia Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukit Tinggi periode 2001-2025. Mengangkat Saudari Sri Kemala SEMM sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukit Tinggi periode 2001-2025. Melaksanakan tugas-tugas kelembagaan sesuai dengan tupoksinya dan tugas lainnya yang diberikan lembaga. Kedua, kepada yang bersangkutan pada ketetapan di atas dapat diberikan hak berupa tunjangan jabatan dan hak-hak lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Yayasan Indonesia Raya Bukit Tinggi. Ketiga, ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal 9 Juni 2021 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Keempat, ketetapan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan sebagaimana mestinya. Kelima, ketetapan ini
Ketetapan ini dibuat atas kesepakatan bersama dan dapat berubah sesuai dengan aturan yang berlaku di Yayasan Indonesia Raya Bukit Tinggi. Ditetapkan di Bukit Tinggi tanggal 8 Juni 2021, Ketua Umum Yayasan Indonesia Bukit Tinggi, Profesor Dr. Haji Elvindri SEMA. Hadirin dan undangan, selanjutnya kita ikuti pelantikan Rektor dan Wakil Rektor oleh Ketua Yayasan Indonesia Raya Bukit Tinggi. Ketua Yayasan dan Rektor beserta Wakil Rektor dimohon mengambil tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Naskah pelantikan Rektor dan Wakil Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukit Tinggi oleh saya, Ketua Umum Yayasan Indonesia Raya. Saya Profesor Dr. Elvindri, Ketua Umum Yayasan Indonesia Raya Bukit Tinggi, pada hari ini, Rabu tanggal 14 Juli tahun 2021, secara resmi melantik Dr. Heliani SEMM sebagai Rektor, Muhammad Ihsan ST MBA sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik dan IT, Ardiansah SEMS sebagai Wakil Rektor Bidang Keuangan, Pendanaan, Aset, dan Sumber Daya Manusia, Sri Kepala SEMM sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama. Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukit Tinggi periode 2021 sampai 2025. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi dan memberikan bimbingan dalam menjalankan tugas saudara. Ya. Dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan Rektor dan Wakil Rektor. Penandatanganan diawali oleh Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukit Tinggi, Ibu Dr. Heliani SEMM. Selanjutnya, Wakil Rektor Bapak Muhammad Ihsan ST MBA. Selanjutnya, Wakil Rektor Bapak Adriansyah SE MSI. Selanjutnya, Wakil Rektor Ibu Sri Kemala SEMM. Dan Ketua Yayasan Indonesia Raya, Bapak Profesor Dr. Elvindri SEMA. Ketua Yayasan, Rektor dan Wakil Rektor, silakan duduk kembali. Dan selanjutnya dilanjutkan dengan pengalungan Gordon, Rektor dan Wakil Rektor Ketua Yayasan Indonesia Raya Bukit Tinggi.
Baik, Ketua Yayasan dan Rektor beserta Wakil Rektor, silakan duduk kembali. Baik, selanjutnya sepatah kata dari Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukit Tinggi, Ibu Dr. Heliani SEMM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hormat Bapak Gubernur Sumatera Barat, yang saya hormati Bapak Wali Kota Bukit Tinggi, yang saya hormati Bapak Bupati Agam, yang saya hormati Kepala LDIKTI Wilayah 10, yang saya hormati Ketua Yayasan Indonesia Raya beserta pengurus, yang saya hormati Ketua Senat ITBH beserta anggota, yang saya hormati unsur pimpinan ITBH Bukit Tinggi, yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen ITBH Bukit Tinggi, yang saya hormati Rektor, Ketua, atau Direktur Perguruan Tinggi yang hadir pada hari ini, yang saya banggakan mahasiswa ITBH Bukit Tinggi, yang saya hormati Bapak dan Ibu undangan yang hadir pada hari ini. Dengan segala kerendahan hati, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia, rahmat, dan hidayahnya, sehingga kita dapat bersama menghadiri pelantikan Rektor dan Wakil Rektor periode 2001-2025. Izinkan saya pada kesempatan ini menghaturkan terima kasih kepada pengurus yayasan dan senat ITBH yang telah memberikan kepercayaan dan amanah kepada saya sebagai Rektor ITBH periode 2001-2025. Pertanyaannya, apakah saya harus berbahagia pada hari ini? Atau malahan sebaliknya? Karena saya sadar, dalam jabatan ini terkandung beban yang harus dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Wakil Kaprodi, Ketua Lembaga, dosen, dan pendidikan yang selama ini membantu saya bekerja keras dan bersinergi dalam memajukan perguruan tinggi pada saat saya menjadi Ketua STI Haji Agus Salim Bukit Tinggi. Bapak dan Ibu bahagia. Dunia perguruan tinggi saat ini sedang mengalami perubahan yang cukup cepat. Kita tidak dapat menutup diri dari dinamika dan perkembangan global. Perkembangan peradaban manusia sangat dipengaruhi kemampuan masyarakat dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Disinilah pentingnya peran perguruan tinggi sebagai pusat unggulan dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam menyesuaikan dengan kemajuan pengetahuan dan teknologi, serta melihat akan kebutuhan masyarakat luas, alhamdulillah, STI Haji Agus Salim Bukit Tinggi sudah berubah bentuk menjadi Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukit Tinggi yang kami singkat dengan ITBH Bukit Tinggi. Sesuai dengan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 162/E/O/2021 dengan menambah prodi baru yaitu bisnis digital. Saat ini ITBH Bukit Tinggi menyelenggarakan 5 program studi yaitu manajemen, S1 manajemen, S1 akuntansi, S1 bisnis digital, dan diploma 3 akuntansi. Dengan mengusung misi menjadi institut yang lulusannya berkarakter entrepreneur, berbasis teknologi, dan mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan global.
ITBHS Bukit Tinggi tampil dan memilih kombinasi antara kekuatan ilmu pengetahuan, kewirausahaan dengan keterampilan IT. Hasil dari proses pembelajaran di kampus dan di luar kampus akan menghasilkan alumni yang memiliki kekuatan keilmuan, keterampilan, serta kecerdasan emosional dan spiritual, sesuai dengan nama besar yang disandang, yaitu Haji Agus Salim. Untuk mencapai hal tersebut di atas, strategi yang akan kita lakukan, yaitu strategi penguatan aspek aplikasi keilmuan, dengan menerapkan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, strategi kompetensi dosen, dan strategi orientasi hasil di mana metode belajar disesuaikan dengan expected learning outcome. 4 karakter lulusan yang ingin dihasilkan oleh ITBHS yaitu 1. Self-awareness, kesadaran yang tinggi arti pentingnya penguasaan ilmu untuk keputusan diri. 2. Self-management, kemampuan untuk mengatur pemikiran, sikap, dan tindakan dalam manajemen diri. Yang ketiga, social awareness, upaya untuk mengaktualisasikan diri untuk kepentingan di luar diri yang dirasakan manfaatnya orang lain. Yang keempat, relationship management, pengorganisasian manajemen dalam konteks organisasi sehingga mampu mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan 4 karakter yang dimiliki lulusan tersebut bisa meningkatkan alumni yang siap beradaptasi menghadapi perubahan zaman yang semakin cepat. Karakter ini bisa meningkatkan daya saing alumni menghadapi ketidakpastian di masa yang akan datang. Bapak dan Ibu yang berbahagia, fungsi dosen juga sudah bergeser. Dosen sebagai pembelajar atau pemberi pengetahuan bergeser menjadi mentor, fasilitator, motivator, dan inspirator. Ini yang nantinya menghasilkan lulusan yang mampu menghadapi era disrupsi atau ketidakstabilan. Dosen juga diharapkan menanamkan nilai-nilai etika, budaya, kebijaksanaan, pengalaman, hingga empati sosial, karena nilai-nilai itulah yang tidak dapat diajarkan oleh mesin. Pada momen ini, saya mengajak Sivitas Akademika ITBHS untuk keluar dari zona nyaman sistem klasik. Kita harus berani melihat perubahan yang ada di luar dan menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Insya Allah, ITBHS Bukit Tinggi akan maju ke depannya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini, izinkan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur yang sudah hadir pada acara pelantikan ini. Ini suatu kehormatan bagi kami. Kehadiran Bapak menunjukkan perhatian dan komitmen Bapak untuk kemajuan pendidikan di Sumatera Barat. Insya Allah, kehadiran Bapak membawa berkah bagi ITBHS Bukit Tinggi. Terima kasih juga atas kehadiran Bapak Bupati. Juga satu kehormatan bagi kami atas kehadiran Bapak. Alhamdulillah, ITBHS Bukit Tinggi sudah menandatangani MOU dengan Kabupaten Agam untuk kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. Semoga sinergisitas ini dapat terus terbina dan cita-cita Bapak untuk peningkatan kualitas SDM di Agam dapat terwujud. Terima kasih Bapak Bupati. Terima kasih kepada Kepala LDIKTI, Profesor Heri, yang sudah membantu perkembangan dan kemajuan ITBHS ini. Prof. Heri dan Prof. Elindri adalah dosen saya dan juga promotor disertasi S3. Dosen yang hebat adalah yang mampu membuat mahasiswanya jadi rektor. Terima kasih, Prof. Terima kasih kepada pengurus Yayasan Indonesia Raya atas komitmen dan supportnya memajukan perguruan tinggi ini. Semoga jerih payah Bapak semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran Bapak dan Ibu para undangan yang sudah menyempatkan waktu dalam memenuhi kami.
pimpinan perguruan tinggi sekota Madya Bukit Tinggi, Bapak dan Ibu dosen, serta mahasiswa yang kami banggakan. Sebagai akhir dari sambutan ini, marilah kita panjatkan doa, semoga Allah melimpahkan kepada kita semua rasa kepedulian, kebersamaan yang tinggi, serta kekuatan dan kesabaran dalam menjalankan kegiatan dan tugas kita bersama. Sehingga kita mampu berkontribusi, memaksimalkan dalam pengayaan hasanah keilmuan, serta dalam proses pembangunan bangsa dan negara kita yang tercinta ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan Ketua Yayasan Indonesia Raya Bukit Tinggi, Bapak Profesor Dr. Elvindri, SE.MA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita banggakan Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Barat, yang kami hormati Bapak Wali Kota Bukit Tinggi, beserta yang hadir dalam webinar dari kantor Wali Kota, Bapak Bupati Agam, sahabat baik kami seangkatan di SMA 1 dulu, terima kasih atas kehadirannya. Profesor Heri sebagai Ketua LLDP yang saya hormati. Kemudian yang kita juga hormati adalah para pembina yayasan, Kakanda Irzal, MBA, Saudara Dr. Indra Yanormoin, yang telah mengintip sejak tadi pagi pelaksanaan acara kita. Yang dibanggakan juga adalah Profesor Edi Rashid sebagai Ketua Yayasan, Kakanda Yustian, Saudara Rimilton Ridwan, pengurus yayasan, dan tentunya yang paling kami banggakan adalah Rektor beserta Wakil Rektor, 3 Wakil Rektor yang baru saja dilantik. Yang juga kita banggakan dosen, seluruh dosen, kemudian seluruh mahasiswa, karyawan, keluarga besar Haji Agus Salim, dan semua yang sempat hadir, khususnya mahasiswa Magister Manajemen seluruh Sumatera Barat, mahasiswa S1, mahasiswa D3, para alumni, dan terutama yang juga kami hormati adalah bapak-bapak kita yang memainkan musik pada pagi hari ini. Para MC yang bekerja hebat sekali dan seluruh panitia yang mempersiapkan acara pelantikan. Pertama, marilah kita bersyukur karena tanpa izin Almighty God, kita tidak akan bisa seperti sekarang. Kemudian dengan diterimanya SK nomor 162, kita sudah berubah. Berubah dari sekolah tinggi ilmu ekonomi menjadi Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukit Tinggi. Dalam waktu dekat, 2 sekolah yang lain, STP dan STBA, akan masuk, akan cloning ke dalam ITBH. Kita segera mengusulkan kehadiran daripada teknologi pangan di bawah Yayasan Indonesia Raya. Dalam minggu-minggu ini juga kami memulai memasukkan dalam proses pendirian.
dan menyusul beberapa program studi yang lain menurut rencana. Bapak dan Ibu, tadi pidato singkat Ibu Rektor mengingatkan kita bahwasanya tag atau karakter mahasiswa itu beliau download dan beliau pelajari dari pemutakhiran yang belum terbit di media ilmiah, tetapi sudah menjadi bahan perbincangan. Ada 4 karakter tadi yang tidak perlu kami ulang lagi. Kelemahan anak-anak kita di Minangkabau adalah rendahnya self-awareness, maka self-awareness menjadi bagian penting kita masukkan. Yang kedua adalah kelemahan kita adalah go, bekerja sama, mewujudkan ide-ide. Jadi kira-kira 2 karakter itu tambah lagi tadi kita lengkapi dengan karakter Haji Agus Salim, karakter Nabi Muhammad SAW, beriman, bertakwa. Itu tidak bisa kita tinggalkan. Bapak dan Ibu, Ibu Rektor juga tadi sudah menyampaikan anak-anak kita akan dibekali dengan keilmuan dan keterampilan. Ada kebijakan-kebijakan baru yang kami membuat bersama-sama dengan sekolah. Di antaranya adalah implementasi kampus merdeka. Dan yang kedua, dan hal yang sangat baru adalah kami menyiapkan tempat magang mahasiswa. Bulan ini Bapak dan Ibu semua yang mendengar bisa mengintip di media sosial begitu dahsyatnya produksi KBM Mimokaf Minangkabau. Yayasan kita adalah ikut di dalamnya. Kenapa? Karena itu nanti akan menjadi tempat magangnya anak-anak kita. Bapak bayangkan dan Ibu bayangkan semua, kita memerlukan banyak tenaga kerja untuk mensupport itu. Impor tepung terigu kita itu 36.000 ton. Tadi Pak Gubernur sudah sampaikan, kalau kita impor terigu tidak ada kaitannya dengan kesejahteraan petani. Oleh karenanya tepung terigu harus kita substitute. Dan ini memerlukan IT, dan ini memerlukan teknologi, dan ini menemukan inovasi. Jadi yayasan segera mau menjalin kerjasama dengan PT Konsorsium Bisnis Minangkabau. Yayasan juga bekerja sama ITBHAS dengan para gerai yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Dan pada bulan ini kami sudah melakukan pertemuan sekolah yayasan dengan ITB, Institut Teknologi Bandung. Sudah 3 kali kami melakukan pertemuan bersama juga Universitas Bina Nusantara yang betul-betul piawai di dalam mengelola sekolah perguruan tinggi di bidang IT. Oleh karenanya kerjasama ini juga akan menguntungkan anak-anak kita bila mana mereka mau belajar di sini. Bapak dan Ibu, kita juga bekerja sama dengan yayasan di Pasaman, Pasaman Barat dan Pasaman Timur. Mahasiswa kita insya Allah akan mengalir nanti dari Agam, dari Pasaman Barat, Pasaman Timur, Sumatera Utara bahagian selatan. Akibat kerjasama itu. Kemudian 2 minggu yang lalu kita kerjasama dengan Rengat, Pemda Rengat. Pemda Rengat meminta kita menyelenggarakan penyelenggaraan sekolah kerjasama. Tetap mereka belajar di ITB khas kita di jurusan MM. Alhamdulillah, apalagi ini pemerintah Agam ya yang menargetkan sekitar 200 mahasiswa S2 insya Allah akan terdaftar di kita. Menyusul juga tentunya dengan teman-teman di Bukit Tinggi, Kota Payakumbuh, 50 kota, dan apa yang dicita-citakan sehingga Bukit Tinggi juga bahagian untuk mewujudkan pusat pendidikan untuk pendidikan yang keterampilannya tinggi nanti. Bapak dan Ibu, tadi sudah disampaikan oleh Pak Gubernur bahwasanya kita juga bahagian untuk mensukseskan bagaimana pertanian dimajukan, bagaimana teknologi diaplikasikan dan sebagainya. Oleh karenanya kepada Bu Loli, Dr. Loli beserta krunya akan bekerja keras tentunya dengan
menjadi rektor baru yang sebelumnya adalah dekan. Termasuk juga akan semakin bekerja keras akibat daripada kita ingin membuka berbagai kerjasama. Kita akan juga membuka jurusan-jurusan yang baru, dan ini memberikan angin segar bagi anak-anak kita yang berasal dari Sumatera Barat. Kenapa kami bekerja sama dengan ITB? Karena anak-anak ITB juga akan mungkin bisa berikut dengan proses kampus merdeka yang kami rencanakan di sini. Daripada mereka jauh-jauh untuk melanjutkan dan menyelesaikan pendidikan. Kenapa? Karena kita juga teman-teman yang ada di sini, dosen-dosen yang ada di sini juga sangat serius menggarap pendidikan. Jadi itu dari kami, apalagi sekarang kami sudah diberi izin untuk membangun kampus. Kampus kita akan segera kita bangun ketika kita juga diberi kemudahan untuk melaksanakan pembangunan itu sendiri. Bapak dan Ibu dan semua yang ikut di dalam Zoom pada pagi hari ini, terakhir tentunya kita mendoakan. Pertama, kita mendoakan seluruh guru kita, khususnya kepala SMA 1. Kenapa? Karena Pak Gubernurnya, kemudian Ketua Senatnya di sini, saya sendiri sebagai Ketua Yayasan, kemudian Bupati Agam, kemudian juga Pak Wali Kota adalah alumni SMA 1. Oleh karenanya, mari kita doakan para guru, kepala sekolah, guru mengaji kita, lebih khususnya para pendiri pembina yayasan yang telah mendahului kita. Karena tanpa mereka bekerja dulu, tentunya tidak akan jadi sekolah kita seperti sekarang ini. Kepada seluruh dosen, ayo kita bekerja keras, berlari, memperkuat kompetensi kita. Mudah-mudahan cita-cita kita semua ini akan terkabulkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian saja pidato yang singkat kami bisa sampaikan. Sekali lagi selamat Bu Loli dan teman. Semoga berkah, semoga kerja keras, dan stay safe selama kita ini masih di puncak-puncak masa COVID. Demikian, terbitu kurang mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin dan undangan, berikutnya kita akan dengarkan pula sambutan Ketua LL Dikti wilayah 10 kepada Bapak Profesor Dr. Heri MBA, kami silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Bapak Gubernur, Bapak Bupati Agam, Bapak Wali Kota Bukit Tinggi yang hadir bersama-sama kita pada pagi hari ini. Yang kita banggakan Bapak Profesor Dr. Elvindri sebagai Ketua Yayasan Indonesia Raya beserta seluruh jajaran, hadir Pak Edi Rashid, Profesor Edi Rashid, juga kakanda kita dari Universitas Andalas, dan hadir Pak Endang Irzal sebagai pembina yayasan, serta seluruh kru dari Yayasan Indonesia Raya. Dan yang kita banggakan tentunya Ibu Rektor, Ibu Heliani, Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukit Tinggi, beserta wakil-wakil beliau yang barusan dilantik, Bapak Muhammad Iksan, Bapak Adriansa, dan Ibu Sri Kemala. Selamat atas pelantikannya, dan yang kami hormati seluruh sivitas akademika Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim, Bapak Ibu Ketua Prodi, pimpinan lembaga, serta Bapak Ibu dosen yang kami muliakan. Hadirin, hadirat, ya mohon maaf tidak dapat namanya disebutkan satu persatu. Semoga seluruh kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah-tengah COVID ini, alhamdulillah kita sehat dan bisa hadir dalam acara yang sangat penting artinya bagi kita semua, terutama untuk
Yayasan Indonesia Raya beserta institut yang baru lahir beberapa saat yang lalu seperti yang dijelaskan oleh Bapak Profesor Elvindri. Alhamdulillah dengan kesehatan kita bisa mendoakan dan berharap semoga institut kita tumbuh berkembang lebih cepat di masa yang akan datang. Kemudian tentu kita tidak lupa untuk selalu berikhtiar supaya kita selalu sehat dan memperkuat imun kita dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, Pak Elvindri, hadirin hadirat yang berbahagia, kami sangat berbahagia, sangat bangga dengan apa yang dilaksanakan hari ini. Kita melihat bahwa yayasan beserta seluruh sivitas akademika, institut yang kita banggakan bergerak cepat. Beberapa saat yang lalu kita menyerahkan SK-nya dan sekarang sudah diikuti dengan pelantikan manajemen. Dan kita tentu tidak mengherankan hal ini terjadi karena yayasan diisi oleh orang-orang yang berpengalaman seperti Pak Elvindri, Pak Edi Rasid, Pak Endang Irzal dan seluruh anggota yayasan dan seluruh jajarannya adalah orang-orang yang berpendidikan, yang malang melintang di dunia pendidikan, terutama di pendidikan tinggi. Untuk itu kami mengucapkan selamat dan tentu berharap institut kita akan tumbuh lebih cepat seperti yang dikatakan oleh Pak Elvindri berkaitan dengan banyak hal yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang. Kami, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, selalu mendukung semua PTS untuk maju berkembang, untuk duduk sama tinggi dengan PTN, dan tentunya ini kita tidaklah bersaing, tetapi ada semangat untuk memotivasi diri melalui peningkatan kualitas, sehingga seluruh perguruan tinggi kita adalah perguruan tinggi yang mampu menghasilkan alumni-alumni yang memperkuat daya saing Indonesia di masa yang akan datang. Untuk itu pada kesempatan hari ini kami mengucapkan selamat atas pelantikan jajaran manajemen dan juga berdoa semoga yang direncanakan, banyak hal yang telah direncanakan akan bisa terlaksana dengan baik. Bapak Ibu yang kami hormati, satu hal yang sangat penting dalam kebijakan Kampus Merdeka atau kebijakan untuk membuat mahasiswa kita itu bisa belajar, bisa meningkatkan kompetensinya sesuai dengan passionnya. Yang selama ini mungkin belum sepenuhnya mahasiswa kita itu belajar ataupun meningkatkan kompetensi yang sesuai dengan passionnya atau dengan minatnya. Tetapi dengan Kampus Merdeka, hal itu bisa diakomodir. Katakanlah selama ini kita belajar di prodi manajemen, kita tidak diberi kesempatan untuk bisa menambah kompetensi kita, katakanlah di hukum bisnis, katakanlah di psikologi sebagai hal penting dalam manajemen. Tetapi dengan adanya hak mahasiswa 3 semester untuk bisa melaksanakan hal-hal yang berhubungan dengan minat dan bakatnya di luar prodi, maka itu akan bisa ataupun dapat diakomodir dengan kebijakan ini. Lebih jauh, kebijakan ini adalah untuk membuat mahasiswa kita yang siap untuk berenang, baik itu di lautan yang biasa saja maupun di lautan yang bergejolak. Yang selama ini mahasiswa kita hanya dibekali untuk mengetahui cara berenang. Tetapi sekarang dengan kebijakan yang ada, tidak hanya cara berenang yang diajarkan, tetapi juga mempraktekkan bagaimana cara teori yang telah dipelajari itu bisa dilaksanakan, atau setidaknya anak-anak kita sudah paham bagaimana menggerakkan tangan, menggerakkan kaki sebagai bagian daripada proses berenang. Dan mudah-mudahan tentunya hal ini akan mempercepat anak-anak kita bisa beradaptasi dengan dunia kerja setelah mereka menyelesaikan pendidikan di pendidikan tinggi. Dan salah satu prasyarat untuk suksesnya Kampus Merdeka ini adalah adanya sebuah kerjasama dengan berbagai pihak.
apakah itu pihak pemerintah, apakah itu pihak industri, apakah pihak-pihak lainnya yang relevan dijadikan tempat anak-anak kita itu untuk menimba ilmu dalam berbagai bidang. Nah, disinilah saya lihat sebuah keunggulan daripada Yayasan Indonesia Raya diisi oleh kawan-kawan ataupun kakanda-kakanda kita yang memiliki pengalaman yang luar biasa, yang memiliki jaringan yang luar biasa, yang bisa dimanfaatkan untuk kerjasama yang saling menguntungkan antara kita pendidikan tinggi di satu sisi dengan dunia industri di sisi yang lain, yang secara makro, secara nasional tentu akan mempercepat peningkatan kompetensi mahasiswa kita yang selama ini dikeluhkan oleh banyak pihak. Oleh sebab itu saya pikir apa yang dikatakan oleh Pak Elvindri, semoga itu bisa diwujudkan kerjasama dimulai dari daerah sampai ke pusat. Saya memahami juga bahwa kakanda kita Pak Edi Rashid adalah bagian daripada Lambemba yang juga bisa memberikan berbagai kesempatan bagi anak-anak kita setidaknya untuk menjalin network dengan instansi, institusi yang ada di pusat yang selama ini ataupun kita sadari bahwa kita sangat memiliki keterbatasan di daerah untuk melaksanakan magang ataupun bermitra dengan instansi ataupun organisasi yang ada di pusat yang tentunya yang lebih luas skopnya, yang lebih memiliki daya saing bagi anak-anak kita kalau mereka magang di sana. Kita berharap benar-benar ini bisa terwujud dalam waktu dekat dan tentunya kita berharap institut kita tidak menunggu tahun yang lama untuk bisa berkembang, bertumbuh menjadi institut kebanggaan kita. Kemudian lokasinya di Bukit Tinggi, saya pikir adalah sebuah hal yang menjadi competitive advantage bagi ITB khas. Karena Bukit Tinggi sebagai kota wisata, sebagai kota sejarah, dan kota yang nyaman untuk banyak melakukan hal-hal untuk menambah kompetensi diri termasuk pendidikan. Saya pikir ini juga akan menunjang perkembangan institut kita di masa yang akan datang. Tinggal lagi bagaimana kita bersama-sama untuk mewujudkannya dengan saling mendukung, saling mengedepankan kesamaan, tidak mengedepankan perbedaan di antara kita. Saya pikir ini juga satu hal yang menjadi poin penting untuk bisanya berkembangnya sebuah organisasi, yaitu adanya landasan, trust satu sama lain, kerjasama satu sama lain, dan itu ada di Yayasan Indonesia Raya. Bapak Ibu yang kami hormati, Ibu Rektor beserta seluruh jajaran, barangkali itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Selamat sekali lagi dan kami berdoa semoga tim manajemen baru dilapangkan, dimudahkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mewujudkan cita-cita, membentuk anak-anak yang berkarakter, memiliki ilmu pengetahuan, memiliki keterampilan. Dan Bapak Ibu, kita harus paham bahwa karakter adalah sebuah hal yang sangat penting dan itulah yang menjadi fokus dari pendidikan yang ada di institut yang kita cintai ini. Oleh sebab itu, kita memang berharap dan tentunya di samping harapan juga kita memberikan kontribusi kita masing-masing untuk perkembangan institut ini ke arah yang lebih cepat perkembangannya. Bapak Ibu yang kami hormati, Bu Rektor beserta seluruh jajaran, demikian ucapan yang bisa kami sampaikan. Selamat bekerja, mudah-mudahan selalu di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita juga sehat dan terbebas dari pandemi COVID-19. Demikian saja, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengarkan sambutan dari Bupati Agam, Bapak Dr. Andri Warman, Estos MR. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga junjungan kita Nabi besar. Sebelumnya komunikasi
Harusnya saya langsung hadir ke kampus ITB HAS di Jire, tapi karena ada sedikit miskomunikasi terpaksa saya sekarang di belakang balok di rumah dinas Bupati Kabupaten Agam. Tapi insya Allah habis memberikan sambutan ini saya akan langsung meluncur ke kampus ITB HAS. Yang saya hormati Prof. Elvinri, rekan saya, sahabat saya, yang juga Ketua Yayasan Indonesia Raya Bukit Tinggi. Yang saya hormati rekan saya Indra Yanuar, juga selaku pembina Yayasan Indonesia Raya Bukit Tinggi, yang hari ini juga hadir melalui virtual dari Jakarta. Yang saya hormati Bapak Profesor Heri, Kepala LL Dikti Wilayah 10 Sumatera Barat. Yang saya hormati tadi ada Bapak Gubernur Sumatera Barat, Buya Mahyaldi. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Bukit Tinggi, Bapak Haji Herman Safar. Dan wabil khusus yang saya banggakan, yang saya hormati adalah Ibu Rektor yang baru dilantik, Ibu Dr. Heliarni, SEMM. Wakil Rektor 1 Bapak Muhammad Iksan. Wakil Rektor 2 Bapak Dr. Adriansah. Dan Bapak Wakil Rektor 3 Ibu Sri Kemala, SEMM. Dan seluruh dosen yang hadir pada pertemuan pagi menjelang siang hari ini, dan mahasiswa yang mengikuti barangkali melalui virtual, dan juga seluruh alumni-alumni Setia Haji Agus Salim yang barangkali pagi hari ini juga menyaksikan acara virtual ini. Yang pertama tentu saya ucapkan selamat kepada Setia Haji Agus Salim yang telah berubah menjadi Institut Teknologi Bisnis Haji Agus Salim, yang dengan berubahnya dari sekolah tinggi menjadi institut, tentu logikanya prodi-prodi yang ada di Setia Agus Salim bisa kita tambah. Karena kebetulan saya juga seorang dosen di Trisakti Jakarta. Dan selamat, saya dengar tadi ada 5 prodi, ada D3 akuntansi, ada S1 manajemen, ada S1 akuntansi, ada S1 bisnis digital, ada S2 magister manajemen. Tentu sesuai dengan yang disampaikan oleh Prof. Elvinri tadi, kami Pemda Agam telah menandatangani MOU dengan Setia Agus Salim waktu itu, yaitu nomor 081/03/2021 yang kami tandatangani tanggal 1 April 2021. Dengan berubah status dari sekolah tinggi menjadi institut aktif dari Pemda Kabupaten Agam, apalagi sebelum saya menjabat jadi bupati, informasi yang saya dapat, kampus yang di Jire itu tanahnya atau bangunannya milik Pemda Agam. Tentu koordinasi kerjasama antara ITB HAS dengan Pemda Agam mudah-mudahan bisa berlanjut dalam rangka meningkatkan kualitas SDM di Kabupaten Agam. Kami merencanakan akan melakukan kerjasama ini dengan kelas khusus, baik nanti kemungkinan D3 atau S1 ataupun S2. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Setia Agus Salim yang telah berubah menjadi Institut Teknologi Bisnis Haji Agus Salim, dan mudah-mudahan kerjasama antara ITB Haji Agus Salim dengan Pemda Agam bisa terwujud di tahun akademik 2021 ini. Karena kami dari Pemda Agam telah mempersiapkan mahasiswa-mahasiswa terutama dari Pemda yang akan mengikuti perkuliahan di ITB Haji Agus Salim. Jadi barangkali itulah yang bisa saya sampaikan. Selamat sekali lagi, dan mudah-mudahan apa yang kita rencanakan dengan adanya Institut Teknologi Bisnis Haji Agus Salim ini, mudah-mudahan SDM yang ada di Agam dan Bukit Tinggi ke depan tentu bisa lebih maju. Dan untuk itu saya mohon maaf karena tadi miskomunikasi, dan setelah sambutan ini
Yang saya hormati Bapak Bupati Agam, mohon maaf Bapak Gubernur Sumatera Barat, Bapak Bupati Agam, Ibu Rektor bersama Bapak Ibu Wakil Rektor, dan saya banggakan Bapak Ketua Yayasan Prof. Alvindri. Beliau ini adalah dosen saya, Bu. Saya ngambil S2 di UNAN. Beliau yang membuat saya menjadi sedikit agak pintar. Dulunya kita di S1 itu berpikir lebih banyak sifatnya mungkin tidak terlalu sistemik, tapi ketika saya masuk S2, beliau menggiring saya untuk berpikir secara sistemik, terutama untuk Prof. Kemudian yang saya hormati Bapak Kepala Lembaga Pelayanan Dikti Wilayah 10 Sumatera, para dosen Universitas Akademika Institut Teknologi dan Bisnis, juga yang saya hormati alumni yang kemungkinan mengikuti kegiatan ini, dan seterusnya hadirin yang berbahagia. Pertama, saya ingin mengajak kita semua untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi rahmat, nikmat dan karunia. Mudah-mudahan dengan kita selalu bersyukur, tentu rahmat dan nikmat yang semakin besar akan dapat kita peroleh di masa-masa yang akan datang. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama saya sampaikan ucapan maaf dari Bapak Wali Kota Bukit Tinggi, Bapak Haji Aman Safar, yang secara pribadi beliau tidak bisa hadir. Kebetulan ada agenda acara yang lebih dulu beliau agendakan pada hari ini, dan terpaksa beliau menugaskan saya selaku asisten 2 mewakili Bapak Wali Kota. Bapak Ibu yang kami hormati, saya termasuk salah seorang pejabat di Kota Bukit Tinggi yang selalu mengamati perkembangan dari STIE Agus Salim. Tidak sedikit staf saya yang menjadi alumni dari STIE Agus Salim ini. Dan bahkan ada beberapa pejabat eselon 2 di jajaran Pemko itu adalah alumni STIE Haji Agus Salim. Dan Pak Prof kita pun sering melakukan kerjasama dengan pemerintah kota, apakah terlibat dalam penyusunan RPJMD atau kegiatan-kegiatan lain yang memang membutuhkan adanya kontribusi dan backup dari para akademisi. Profesor Alvindri tidak asing lagi bagi jajaran pemerintah Kota Bukit Tinggi. Bapak Ibu yang kami hormati, perubahan status yang terjadi hari ini dari STIE menjadi institut untuk membuat nuansa baru bagi perkembangan pendidikan di Sumatera Barat lebih umum atau wilayah Sumatera, dan lebih khususnya di Kota Bukit Tinggi. Kenapa saya katakan demikian? Perubahan status dan nama dari STIE menjadi Institut Teknologi dan Bisnis ini bahagian dari upaya responsif dari perguruan tinggi kita untuk merespon hal apa sih yang dibutuhkan oleh Kota Bukit Tinggi dan wilayah sekitarnya. Dan saya melihat institut kita ini betul-betul menawarkan sebuah prodi baru seperti digital bisnis, kemudian teknologi pangan ya, Prof. Dan tentu ini sangat aspiratif sekali terhadap situasi-situasi yang berkembang saat ini. Bicara digital bisnis, satu kendala, salah satu penyebab kenapa para pedagang kita kadang-kadang dari segi pemasaran itu sering kalah dengan daerah-daerah luar. Ini penyebabnya adalah karena keterbatasan dalam pemahaman terhadap IT. Nah, itu kan merupakan sebuah solusi-solusi alternatif yang terbaik saat ini dalam kita berbisnis. Nah, institut kita menaruhkan hal itu.
Bukit Tinggi dengan 4 fungsi kota. Yang pertama sebagai kota pariwisata, pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa menuntut keperluan yang seperti itu. Bukan saja di jajaran masyarakat, pedagang atau pengusaha, di kalangan ASN sangat membutuhkan ilmu-ilmu yang seperti ini. Sehingga apapun bentuk fungsi kota yang kita tetapkan, insya Allah ini akan dapat mendukung percepatan kegiatan. Bapak Ibu yang kami hormati, sesuai dengan visi Bapak Wali Kota Bukit Tinggi, beliau bagaimana menetapkan bahwa Bukit Tinggi itu hebat di 7 sektor. Ada yang di sektor pariwisata, perdagangan, di sektor budaya, di sektor pendidikan, kesehatan, dan banyak sektor. Mudah-mudahan dengan keberadaan institut kita, dengan manajemen yang baru, dengan prodi yang baru, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Bupati Agam tadi, setidak-tidaknya ini membuat kita termotivasi dan mendapat dorongan-dorongan dalam pengembangan pendidikan dan pembangunan Kota Bukit Tinggi. Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini saya bicara dengan Prof tadi, ternyata alumni dari Fakultas Manajemen kita, di Prodi Manajemen, itu cukup banyak. Apakah itu di Bukit Tinggi, di Agam, dan di daerah sekitarnya. Ini juga Bapak Ibu memberikan semacam suasana-suasana yang dapat memperkuat semua aspek kehidupan ketika mereka masuk di dalam dunia-dunia yang demikian. Apalagi keberadaan institut ini justru berada di Kota Bukit Tinggi sebagai kota tujuan wisata. Barangkali kabupaten kota lain, mungkin di Sumbar, di Riau, saya kira akan membuat tertarik mereka untuk menyekolahkan anak ke sini. Bahkan juga mungkin dari ASN-ASN yang ada di Kepulauan Riau kah atau di Riau Daratan. Mudah-mudahan dengan keberadaan institut, dengan manajemen Bu Rektor dan Bapak Ibu Wakil Rektor yang baru, tentu transfer manajemen ilmu yang akan lebih baik, yang akan lebih visioner terhadap keberadaan kampus kita ini akan semakin baik dan dapat memberikan kontribusi yang luar biasa terhadap pembangunan baik di sektor pendidikan maupun di lainnya. Kami kira demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan keberadaan kampus kita ini selalu mendapat petunjuk manajemennya, perlindungan dari Allah SWT, dan kita sangat yakin dan percaya dari apa yang saya terima informasi dari Prof tadi, Profesor Findri, karena beliau juga akan membawa dosen-dosen terbaik dari Andalas untuk ikut mengajar di sini. Terima kasih Prof, karena mereka perguruan swasta tentu dengan tetap dari kita harapkan bantuan dari Universitas Andalas. Ke depan wacana-wacana apakah dalam bentuk pengembangan kerjasama, nanti saya akan bicarakan dengan pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin dan undangan, untuk pertama kali hari ini kita akan dengarkan Mars Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukit Tinggi. Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukit Tinggi, wujud bakti kami anak negeri. Bagi Ibu Pertiwi, Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukit Tinggi, siap bangun kejayaan nusa dengan karya yang nyata. Ayunkan langkah pasti, gapai cita raih mimpi, berlandasi ilmu dan teknologi, siap hadapi globalisasi. Masa depan gemilang pasti akan kau jelang, dengan jiwa tidak
Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukit Tinggi. Wujud bakti kami anak negeri, bagi Ibu Pertiwi. Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukit Tinggi, siap bangun kejayaan Nusa dengan karya yang nyata. Ayunkan langkah pasti, gapai cita mimpi, berlandas ilmu dan teknologi, siap hadapi globalisasi. Masa depan gemilang pasti akan kau jelang. Dengan jiwa dharma kita taklukkan dunia, majulah alma mater tercinta. Dengan jiwa dharma kita taklukkan dunia, jaya lagi kau sepanjang masa. Baik hadirin dan undangan, selamat datang juga kepada Bapak Bupati Agam, Bapak Andri Warman yang sudah bergabung di ruangan ini. Terima kasih Pak sudah hadir bersama kami di sini. Hadirin dan undangan, untuk menyegarkan suasana, kita akan sama-sama dengarkan pula persembahan musik instrumentalia Minang berikut ini.
Ya, hadirin dan undangan, meskipun kita sudah berada di era digitalisasi dengan kemajuan zaman yang serba canggih, namun Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukit Tinggi tidak meninggalkan kesenian yang ada di daerah Sumatera Barat ini. Baik, selanjutnya pembacaan doa oleh Bapak Muhammad Hasbi Nasuti, SAG MM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia serta hadirin yang dirahmati Allah, mari kita sama-sama berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengangkatkan tangan. Mudah-mudahan apa yang kita mohonkan ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ghfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin wa min ibadikas shalihin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Muqtadir, ya Muqtadir, ya Muqtadir, yang berkuasa atas segala-galanya, yang menghendaki atas segala-galanya. La haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pada saat hari ini ya Allah, kami angkatkan tangan kami ini untuk bermunajat kepadamu ya Allah dalam rangka acara pelantikan rektor serta jajarannya ITBH Bukit Tinggi. Oleh karena itu ya Allah, kami mohon dengan rahman rahimu, berkahilah acara kami ini ya Allah, berkahilah kami semuanya ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Muqtadir, ya Muqtadir, ya Muqtadir. Allah, sebagian kami telah mengemban amanah dan diberikan amanah ya Allah, dan sudah mengemban amanah ini kami selalu ya Allah merasa fakir, penuh dengan kekurangan ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, kami mohon dengan kekuasaan-Mu, kami mohon dengan pertolongan, kami mohon dengan bimbingan, kami mohon bimbinglah kami ya Allah, bimbinglah kami ya Allah, tolonglah kami ya Allah, tolonglah kami ya Allah. Tunjukilah kami ya Allah, tunjukilah kami ya Allah, agar kami dalam mengemban amanah ini selalu berada ketaatan dan keimanan kepada-Mu. Bimbinglah hati pikiran jiwa kami ini dalam mengemban amanah ya Allah, untuk selalu berada dalam ketaatan dan keimanan kepada-Mu. Janganlah Engkau sedikit pun ya Allah berpaling dari kami, walau sedetik pun ya Allah dalam mengemban amanah ini, sehingga kami semuanya selalu berada dalam ketaatan dan kepada-Mu. Jauhkanlah kami ya Allah dari kezaliman, jauhkanlah kami ya Allah dari ketidakadilan, jauhkanlah kami ya Allah dari kefasikan ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kepada-Mu berserahkan semuanya ya Allah, kepada-Mu kesandarkan semuanya ya Allah, karena Engkau berkuasa atas segala-galanya. Ya Allah, oleh karena itu janganlah Engkau palingkan kami sedikit pun ya Allah dari diri-Mu. Bimbinglah kami, kuatkanlah kami dalam mengemban amanah ini, menjadikan usaha kami ini, menjadikan lembaga kami ini menjadi yang terbaik di sisi-Mu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik hadirin dan seluruh undangan, berikut ini kita akan saksikan tayangan ucapan selamat atas dilaksanakannya pelantikan Rektor dan Wakil Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukit Tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Jalali, Wakil Gubernur Sumatera Barat, ucapkan selamat dan sukses atas perubahan nama STI Agus Salim menjadi Institut Teknologi dan Bisnis. Semoga dengan adanya perubahan ini, Institut Teknologi dan Bisnis Agus Salim menjadi sebuah institusi yang betul-betul dapat menghasilkan entrepreneur handal Sumatera Barat. Kedepannya untuk perekonomian Sumatera Barat lebih baik lagi. Sekali lagi, selamat dan sukses atas perubahan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Arman Safar, Wali Kota Bukit Tinggi, mengucapkan selamat dan sukses atas perubahan bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Haji Agus Salim Bukit Tinggi menjadi Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukit Tinggi. Setelah itu, selamat bertugas juga Rektor dan Wakil Rektor yang sudah dilantik. Semoga bisa membuat perubahan bagi pendidikan tinggi di Kota Bukit Tinggi di bawah naungan ITB-HS. Semoga Institut Teknologi dan Bisnis sukses dalam mencetak lulusan dan SDM yang berkualitas, berintegritas, beriman, dan berwawasan global, sehingga membuat daya saing pemuda-pemudi kita menjadi meningkat. Dan semoga ITB-HS juga mendukung program pemerintah Kota Bukit Tinggi dalam memajukan pendidikan tinggi di Kota Bukit Tinggi khususnya dan Provinsi Sumatera Barat pada umumnya. Sekali lagi, selamat dan terima kasih. Assalamualaikum. Baik hadirin, dengan berlalunya pemberian ucapan selamat tadi, maka berakhir sudah acara pelantikan Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukit Tinggi periode 2021-2025. Hari ini Rabu tanggal 14 Juli tahun 2021. Terima kasih atas kadernya. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita lanjutkan dengan sesi foto bersama.
Thank you.